kembali lagi bersama kami mahasiswa kritis Labuan Batu Selatan. Suara mahasiswa, suara keadilan. Baik, pada malam hari ini kita akan membahas terkait aksi demonstrasi di negara Republik Indonesia ini. Dan pada malam hari ini juga kita akan berdiskusi kembali kepada Bung Ferdiansyah Ditonga terkait aksi demonstrasi yang terjadi di negara Republik Indonesia ini. Baik, bagaimana kabar Bung? Apakah sehat? Alhamdulillah baik. Baik. Bagaimana tanggapan Bung terhadap mahasiswa dan masyarakat yang turun aksi ke jalan untuk menyuarakan suara rakyat dan untuk menegakkan keadilan terkait naiknya gaji DPRD pada hari ini? Kan kita ketahui sama-sama nih Ya, bahwasanya di seluruh daerah di negara ini mengadakan aksi demonstrasi Ya. terkait beberapa masalah belakangan ini, yang mana mereka menyuarakan resah kepada pemerintah dengan kebijakan yang tidak dimaksud akal itu. Jadi ya kita bahas dulu masalahnya gitu ya. Bagaimana masalah aksi demonstrasinya. ya. Tapi kalau untuk masalahnya ya alhamdulillah suara kita didengar oleh Bapak Presiden dan mereka sudah juga mengambil keputusan, dan di berbagai daerah pun aspirasi atau tuntutan-tuntutan itu diterima oleh ketua DPRD-nya, dan mereka mau bertemu langsung. Ya. Contohnya kan di Sumatera Barat sendiri mereka aksi damai, mereka terus menyampaikan aspirasi itu. Giliran lagi kita sebagai demonstran terus mengawal bagaimana tuntutan-tuntutan kita, karena ya kita ketahui sering terjadi demonstrasi di negara ini, aspirasi terus tersampaikan, tapi penindaklanjutannya kita tidak tahu bagaimana gitu. Apakah mereka cuma diam, kan kita tidak tahu ya, atau mereka cuma nerima tapi tidak ada tindak lanjutnya, kita tidak tahu. Jadi harapannya semoga dengan tuntutan-tuntutan itu pemerintah mengevaluasi, menindaklanjuti, jangan didiamkan gitu. Ya. Tapi yang kita sayangkan saat ini, saya ingin membahas khususnya mahasiswa atau orang-orang yang ikut demonstrasi. Ya, bagaimana terkait seperti itu Bung? Jadi saya melihat seperti ini loh. Mulai aksi itu 25 Agustus Ya. sampai dengan ya bahkan hari ini ada juga orang yang melakukan demonstrasi. Tapi ya kan ini tersebar di sosial media atau bahkan di platform manapun terkait isu-isu miring gitu. Mengapa Bung mengatakan seperti itu? Jadi yang saya lihat isu miring ini kayak kita nggak tahu. Ada yang mengatakan ini sebuah permainan, ada yang mengatakan ini sebuah politik, kepentingan apa segala macam itu. Tapi yang jelasnya kita sebagai masyarakat, sebagai mahasiswa menginginkan negara kita ini bersih, negara kita ini bagus, negara kita ini butuh evaluasi lah kepada pemerintah supaya masyarakatnya sejahtera gitu. Tapi terkhususnya kepada aksi demonstran, ini yang sering kita lalai dalam demonstrasi, hak suara itu. Kita tidak tahu di mana tupoksi mahasiswa itu. Kan mahasiswa untuk menyuarakan, Oke. kan menyuarakan masyarakat. Iya, oke. Jadi apapun inspirasi atau yang ingin disampaikan masyarakat, Nah, itu akan melalui mahasiswa, dan mahasiswa yang akan menyuarakan kepada ya. pemerintah. Ya, baik. Ya, Tapi yang saya maksud gini, kita sering lihat bahwasanya ada beberapa di masa demonstrasi tersebut, ya, di masa aksi unjuk rasa itu ada kepentingan seseorang gitu yang tidak diketahui oleh masyarakat, bahkan mahasiswa sendiri tidak mengetahui gitu. Jadi suara tadi itu bagus, itu tidak jadi masalah. ya. Tapi permasalahannya terkadang di momentum seperti itu ada orang yang mencari kesempatan untuk memanfaatkan hal tersebut itu.
sering terjadi. Jadi manfaat di balik itu semua apa gitu? Jadi contoh, Bagaimana? kan sering terjadi di berbagai daerah ya, Ya. yang kita lihat ya. Ya. Ya kita cuma kayak saya berpikiran seperti ini. Apa pernah nggak kita sebagai mahasiswa memikirkan ujungnya dari suara kita itu bagaimana gitu? Sampainya tersampaikan. ya maksud saya gini, tersampaikan ya tersampaikan. Iya. Cuma tersampaikan maksud dalam apa? Cuma sampaikan, tidak ada tindak lanjut gitu. Tapi kan ditindaklanjuti. Oke, jadi gini. Kan tuntutan yang mereka berikan sudah jelas gitu. Oke, betul. Tapi sayang sekali, Ya. apabila dalam aksi unjuk rasa tersebut ada seseorang yang memainkan kepentingan pribadi dia gitu. Ibarat kata memanfaatkan momentum seperti itu. Baik. Kalau contoh katanya, kan sekarang banyak keluar kata-kata mahasewa. Tahu nggak kenapa orang-orang mengatakan mahasewa? Ya kan orang yang melakukan seperti itu mungkin di balik itu banyak orang yang tidak tahu lah mungkin ya kan. Nah, saya sendiri sebagai mahasiswa juga ini Bung. Ya mungkin saya tidak tahu lah tentang terkait mahasiswa yang seperti itu. Yang penting yang mahasiswa turun aksi untuk menyuarakan suara rakyat tadi, ya tuntutan yang mereka berikan itu sudah jelas dan dibacakan di depan pemerintah tersebut. Oke, kalau itu tidak jadi problem sama kita. Ya. Itu udah, kalau tupoksi dari mahasiswa itu tidak udah pas. Bahwasanya menyampaikan aspirasi masyarakat itu pas. Cuma terkadang ya mahasiswa yang terlalu pintar. Ada mahasiswa yang terlalu pintar yang memanfaatkan momentum-momentum seperti itu gitu. Contoh apa? Ya bisa jadi dia memanfaatkan politik. Bahkan bukan mahasiswa sendiri ya, bahkan banyak orang, kalau bahasa yang kita lihat di lapangan, banyak katakan demonstran itu adalah tunggangan, yang ditunggangi gitu. Ya mungkin pada saat itu, pada saat aksi demonstrasi tadi, ya mereka kan sama untuk menyuarakan tadi. Ya kan sama turun ke jalan. Jadi mereka menyuarakan suara rakyat tadi. Bersama masyarakat juga ikut serta. Jadi di mana di balik itu seperti itu kepentingan politik mereka gitu. Oke, jadi kan kepentingan politik itu datang dari pribadi sendiri gitu. Memainkan seorang yang ikut aksi. Ya. Kan menurut seperti itu tadi kan? Iya. Memainkan seorang aksi dan di balik itu ada orang yang bermain kepada kepemerintahan. Iya, betul. Terkadang gini. Contoh nih ya, saya pernah, ini sebuah asumsi, sebuah dugaan saya. Ya, kita lihat ini dalam beberapa hari ini setiap unjuk rasa ada bahasa provokasi. Provokasi. Tapi yang kita ketahui bahwasanya provokasi itu menunjukkan tentang kerusuhan gitu. Jangan rusuh kan. Tapi kawan-kawan tahu tidak? Pernah nggak berpikir bahwasanya provokasi tersebut berujung damai dengan kata lain damai itu telah bersepakat dengan pemerintah itu? Pernah nggak kawan-kawan berpikir? Contoh, saya kasih contoh langsung ya teman-teman ya. Jadi ini mahasiswa ataupun siapapun koordinasi korlapnya, baik di mahasiswa ataupun masyarakat gitu. Nah, yang telah sepakat dengan pihak pemerintah supaya aksi damai gitu. Supaya tidak ada kericuan. Itu yang jadi problemnya. Kenapa ada perjanjian? Kalau bahasanya kenapa ada forum di balik forum gitu. Saya cuma mengasumsikan tersebut gitu. Saya berasumsi bahwasanya berpikiran ya seperti itu. Bahwasanya ada forum di balik forum ini semua gitu loh. Di antara mahasiswa, di antara pemerintah, bahkan di antara rakyat. Seperti yang sekarang yang lagi naiknya di TikTok ya, di sosial media nih, bahwasanya di balik semua aksi demonstrasi tersebut adalah permainan antara mafia dengan pemerintah gitu. Apalagi kan saat ini Bapak Presiden Kejaksaan Agung telah berhasil menangkap salah satu mafia migas. Jadi itu yang menjadi aturan mahasiswa berpikiran kritis.
Jangan kita merasakan nikmat sementara untuk sengsara selamanya gitu. Ya, baik. Jadi kan Bung juga mengatakan seperti itu tadi tentang penangkapan migas tadi Ya. yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia. Ya. Jadi kalau menurut saya ini ya, saya sebagai mahasiswa juga. Ya. Jadi ya mungkin kalau dibalik itu tadi kan provokasi tadi. Ya. Nah, provokasi itu tadi ya mungkin bisa jadi juga seperti itu. Oke. Adanya provokasi. Oke. Tapi ah, kayak perlu tanda tanya tadi. Ya. Mengapa ada dalam dibalik itu provokasi, dibalik dalam aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat? Nah. Jadi mahasiswa dan masyarakat itu melakukan aksi demonstrasi itu mungkin setahu saya ya, banyak sudah aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa itu ya mungkin siang gitu, sore, tidak ada malam. Jadi kan orang yang berprovokasi dan dibalik itu semua yang terjadi anarkis tadi terhadap kerusakan fasilitas negara. Ya. Itu yang dilakukan oleh orang-orang dibalik dalam itu semua gitu ya, dari kepemerintahan tadi ya kan provokasi Ya. jadi kan mengadu domba antara mahasiswa dan masyarakat supaya bercerai-berai gitu, Oke. supaya tidak bersatu lagi. Ya, tapi yang saya maksud ini loh. Nah, Itu kalau untuk aksi demonstrasi, mahasiswa tidak pernah salah untuk berdemonstrasi, betul. Cuman terkadang ya saya melihat dan berasumsi, berpikiran bahwasanya di balik semua aksi itu pasti ada kepentingan seseorang gitu. Itu pas yang seperti saudara bilang tadi, bahwasanya ya kita ditunggangi, itu bahasa ditunggangi kalau bahasa mahasiswa gitu. Demon atau unjuk rasa itu dominan ditunggangi seseorang gitu kan. iya, Bahkan orang-orang menganggap bahwasanya demonstrasi itu selalu ditunggangi gitu. Itu anggapan masyarakat pada umumnya kepada mahasiswa gitu. iya, Ya betul, terkadang faktor contoh nih seperti banyaknya mahasiswa yang aksi demonstrasi. Bagaimana sih tindak lanjut dari tuntutan itu? Itu yang saya pertanyakan gitu. Bagaimana untuk aksinya gitu? Karena dominannya nih ya. iya. Setelah tuntutan itu sampai kepada pihak pemerintah ya cuma sampai segitu, tidak ada pergerakan lanjutan gitu. Ya kan kita kan menunggu Oke. beberapa minggu atau beberapa bulan. Jadi tuntutan yang kita berikan kepada pemerintah dan ingin disampaikan ke Bapak Presiden Republik Indonesia, Ya. ya mungkin untuk menunggu waktu itu mungkin cukup lama gitu kan. Ya. Nggak mungkin kan berbagai daerah tadi Ya. di penjuru seluruh di daerah khususnya di Indonesia ini. Jadi, mereka kan tuntutan itu kan banyak yang ingin disampaikan kepada mereka gitu, Oke. petinggi-petinggi mereka gitu. Ya makanya seharusnya nih contoh yang di pusat ya Jakarta nih ya, Ya, tuh mereka bagus loh menyampaikan tuntutan itu. Mereka memberikan estimasi atau batas waktu kepada pemerintah gitu untuk menindaklanjuti tersebut gitu, supaya kita mengerti gitu. Dan harapannya nih kepada seluruh mahasiswa yang ikut atau masyarakat atau siapapun yang terlibat dalam aksi demonstrasi itu terus mengawal bagaimana tuntutan ini gitu. iya, Soalnya gini, ya baik apapun di balik ini semua, yang jelasnya kita mau negara kita ini bersih damai gitu. iya, Yang kita tidak mau pemerintah yang memiliki hati nurani yang tidak berempati lagi gitu. Ya. Kita harap pemerintah mau mendengarkan semua aspirasi masyarakat dan bukan cuma didengarkan gitu dan ditindaklanjuti. Pemerintah harus menindaklanjuti terkait tuntutan-tuntutan dari masyarakat atau mahasiswa atau aksi demonstrasi tersebut gitu. Supaya apa? Supaya ada perubahan. Nah, jangan ada maksud kata ada lagi yang bermain di belakang itu gitu. ya mungkin kalau masalah tuntutan tadi ya, Ya. yang Bung Ferdi katakan tadi, ya mungkin tuntutan itu yang saya katakan seperti yang di awal tadi, Ya. ya mungkin tuntutan itu tadi butuh tahap-tahap menahap gitu.
Oke. Ya mungkin butuh waktu gitu untuk menerima atau apa segala macamnya gitu. Ya kan kita kan sebagai mahasiswa ya juga mempertanyakan itu juga nantinya gitu kan. Oke. Kan kita juga memberikan waktu tadi ya kan Bung Ferry juga mengatakan tadi supaya diberikan waktu gitu. Ya kita memberikan waktu kepada pemerintah kita gitu. Memberikan waktu supaya mereka menindaklanjuti tentang tuntutan tersebut gitu. Oke. Itu bagus. Jadi kalau memang mereka tidak ada pengakuan atau penyampaian kepada aksi demonstrasi tersebut, ya mungkin mereka menindaklanjuti, mungkin ada jilid keduanya gitu. Oke, itu bagus. Kalau mahasiswa berpikiran seperti itu bagus. Ya. Tapi kan yang dominannya yang saya katakan, ya ini bukan saya mengatakan mahasiswa itu pomo-pomo ya. Tapi kan realita yang terjadi, ya banyak mahasiswa itu cuma sekedar mengikut aja, tanpa mengetahui apa permasalahannya gitu. Ya. Sering kita sering kita lihat di lapangan, orang-orang yang ikut demonstrasi dominannya itu tidak mengetahui apa yang dia tuntut loh gitu. Ya cuma dia nggak memahami begitu dalam apa sih tuntutannya gitu. Dia cuma ikut, ada orang demonstrasi dia ikut, apa demonstrasi dia ikut. Ya padahal kalau tupoksi orang demonstrasi itu menyuarakan ya. Bagusnya ya dia ikut untuk bergabung, dia udah bagus. Ya. Tapi yang seharusnya mahasiswa lakukan atau masyarakat atau siapapun yang ikut demonstrasi, dia mengetahui apa tuntutan-tuntutan gitu. Dan ini arah demonstrasi ini kemana gitu. Nah, supaya apa? Supaya perubahan itu ada gitu. Dan tidak ada dirugikan satu sama lain, dan sama-sama diuntungkan gitu. Diuntungkan perubahan ada kepada masyarakat tanpa adanya anarkis. Kalau kita lihat lagi kan belakangan ini kan berapa mobil, berapa rumah, berapa fasilitas yang telah terbakar. Nah, cuman itu akibat apa? Akibat orang ya, kalau kita katakan ada yang memprovokasi ya kita tidak tahu ya. Tapi yang jadi permasalahannya saat ini banyaknya orang aksi demonstrasi tersebut cuma sekedar FOMO, cuma ikut-ikutan doang, cuman ya sekedar ya aksi, orang aksi kita aksi gitu. Seharusnya kan tidak seperti itu. Nah, baik. Nah, saya sedikit menyanggah ya yang perkataan Bung tadi terkait mahasiswa yang ikut-ikutan aksi turun ke jalan. Nah, jadi mungkin pada saat ini ya mereka hanya ikut saja gitu. Yang penting mereka sudah menyuarakan rakyat tadi. Jadi mereka sudah berpartisipasi dan ikut serta untuk menyuarakan hak suara rakyat tadi gitu. Jadi nggak ada, kalau menurut saya mungkin nggak ada salahnya untuk ikut-ikut aja gitu. Ya lama kan makin lama tahapnya itu kan tahap menahap, jadi seperti itu ya kan Mo? Jadi tahap menahap. Jadi mungkin mereka kan saat ini hanya ikut-ikut saja. Dan tuntutan yang dibacakan oleh terkait aksi tadi, kan tuntutan itu kan dibacakan untuk supaya pemerintah tadi mengetahui tuntutan-tuntutan kita tadi dan masyarakat pun mengetahui tentang tuntutan-tuntutan kita tadi. Iya, itu betul. Cuma gini loh, itu kan saya tidak ada menyalahkan. Cuma saya mencoba mengajak kepada kita seluruh mahasiswa, kita seluruh aksi demonstrasi, supaya tidak dimanfaatkan. Bukan cuma sekedar ikut panas-panasan, capek-capekan gitu. Supaya tidak ada dimanfaatkan gitu. Karena dominannya ya, orang-orang itu kan memanfaatkan keadaan. Banyak yang memanfaatkan keadaan. Contoh aksi demonstrasi saat ini. Ini kan ya kita nggak tahu pihak mana yang memanfaatkan dan pihak mana yang dimanfaatkan gitu. Baik. Jelasnya kita seluruh mahasiswa harus lebih berpikir kritis, harus berpikir tajam terkait aksi demonstrasi mau hal apapun itu gitu. Supaya tidak sekedar ikut-ikutan, tidak sekedar FOMO, tidak sekedar apa, tapi hal tersebut kita mengetahui, kita mendapat pelajaran, kita mengetahui tupoksi kita masing-masing gitu. Hal tersebut yang akan menjadi perubahan di negara ini gitu. Soalnya
apabila kita dominan cuma sekedar ikut-ikut dan kita kelamaan menaungi kebusukan-kebusukan dalam aksi demonstrasi ini, jujur saya orang yang sering aksi demonstrasi. Jadi saya alhamdulillah sudah tahu berapa bagaimana aksi busuknya demonstrasi itu, bagaimana orang memanfaatkan keadaan itu gitu loh. Harapannya kepada kita seluruh mahasiswa lebih berpikir kritis, lebih mempertajam pikiran kita supaya kita tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab gitu. Supaya orang tidak mendapatkan kesempatan-kesempatan untuk memanfaatkan kita. Jadi itu poinnya, Bu. Berarti dari pernyataanmu itu mungkin hak suara tadi ya, tidak dimanfaatkan hak suara seseorang untuk memperjuangkan hak dirinya sendiri. Iya itu. Itu yang kita mau. Jangan sampai kepentingan pribadi menimbun kepentingan bersama. Disangkut pautkan kepada mahasiswa ikut serta tadi. Baik. Ya kalau mau unjuk rasa ya kita unjuk rasa. Kalau kepentingan bersama kita suarakan. Jangan sampai kepentingan bersama itu dibawahi atau ditimpun oleh kepentingan pribadi seseorang gitu. Itu yang kita harapkan. Mungkin tentang provokasi tadi, Bung ya. Mungkin seperti itu juga dari bisa jadi. Iya. Tidak tahu, Bung. Kita tidak tahu. Tapi saat ini pemerintah sedang mendalami, pihak kepolisian sedang mendalami bagaimana aksi demonstrasi dan banyak pernyataan bahwasanya ada dalam semua ini. Mudah-mudahan negara kita bersih dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, oknum-oknum yang mementingkan dirinya sendiri. Ya harapannya kedepannya pemerintah juga lebih bagus lagi, masyarakat demi sejahtera. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Baik. Terima kasih, Bung, atas waktu dan arahannya lah atau terkait diskusinya lah kita malam ini, itu tentang aksi demonstrasi yang terjadi di negara Republik Indonesia ini. Ya mungkin beberapa pelajaran lah ya bagi mahasiswa atau teruntuknya bagi kita semua lah, untuk kita semua gitu kan. Ya mungkin kalau kita melaksanakan aksi ya terutamanya pahamilah dulu terkait apa yang kita suarakan dan jagalah, saling menjaga teman-teman dan rekan-rekan kita sekalian. Mungkin kita menginginkan tidak adanya anarkis lagi kan. Kita sudah melihat sudah banyaknya kehancuran dan sangat merugikan lah bagi kita sendiri atau bagi masyarakat sendiri gitu kan. Mungkin terkait aksi demonstrasi ini semoga lah cepat membaik dan suara-suara atau aspirasi yang telah disuarakan oleh rakyat dan mahasiswa-mahasiswa lainnya di berbagai daerah, semoga tuntutan kita sampai dan cepat diselesaikan supaya Indonesia ini menjadi sejahtera, damai, adil dan makmur. Mungkin cukup sekian pertemuan kita pada malam hari ini. Kita berterima kasih kepada Bung Ferdi atas arahan dan diskusinya pada malam hari ini. Kami dari Mahasiswa Kritis Labuan Batu Selatan, Suara Mahasiswa, Suara Keadilan, pamit undur diri. Terima kasih atas waktu yang teman-teman luangkan. Jangan lupa subscribe dan like serta komen dan share. Terima kasih. Bye-bye.